dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan kita boleh ada bersama-sama dengan kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, live streaming melalui YouTube ataupun melalui Zoom dari SPBF. Terima kasih Ibu Yeni yang boleh hadir pada kesempatan sore malam hari ini, yang nanti juga akan membagikan berkat melalui puji-pujian yang sungguh-sungguh pasti akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan mempersiapkan dengan baik, kita akan melaksanakan ibadah doa, dan pada malam hari ini adalah prayer and worship. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama untuk terus berbagi melalui doa-doa kita kepada hal-hal yang perlu kita doakan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kita tetap jaga protokol kesehatan kita, sehingga kita boleh dengan keamanan dan kenyamanan boleh dapat beribadah dengan baik. Sekali lagi terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu, terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya mempersilakan untuk bersatu teduh sejenak. Firman Tuhan saat teduh kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 13 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Selamat malam Bapa Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu di mana kami bisa berkumpul kembali tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam jalannya ibadah ya Bapa. Berkatilah kami yang ada di tempat ini. Berkati juga teman-teman kami yang tidak berkesempatan hadir. Mungkin yang sedang sakit. Kami berdoa untuknya Bapa agar Engkau memberikan kesembuhan terhadapnya ya Bapa. Mungkin ada yang sedang yang bersedih. Biarlah Engkau memberikan sukacita terhadapnya ya Bapa. Biar ibadah ini juga bisa menjadi berkat atas kami ya Bapa. Dan inilah doa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian sukacita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersemangat, kita akan memuji Tuhan. Kuberikan syukurku. Kita akan memuji Engkau Tuhan. Kalau Bapa yang baik selalu berserta kami ya Bapa. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi. Kau Bapa yang baik selalu besertaku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu.
berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Doa syukur akan dibawakan oleh Ibu Yani. Bisa doa syukur Ibu. Doa syukur untuk malam hari ini. Tuhan, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Semua itu begitu indah di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini, Tuhan, berkati kami semua yang ambil bagian dalam pekerjaan ini, dan akan menjadi berkat makanan rohani untuk jemaat kami di Safari Park Baptist Fellowship, juga untuk para yang mendengar baik di YouTube maupun di Instagram. Tuhan, kami percaya bahwa ibadah ini dari jam doa ini akan terus di dalam penyertaan perlindungan hikmat Tuhan, menjadikan kami semua di dalam alat Tuhan yang menyembah Tuhan dan menjadi dupa wangi bagi Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita masih akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian kembali, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis bagi jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, Ku cinta selamanya. ku
kita yang akan dibawakan oleh Bapak Tony. Boleh dipersilakan doa terpimpin. Berkumpul di sekelompok kecil ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan mengadakan persekutuan pada Rabu malam ini Tuhan. Terima kasih, kita akan mengangkat pujian satu kembali. Mari kita angkat satu pujian ajaib ke Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupku, ku hanya dapat dalam nama Yesus. Tuhan, Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, kau tak pernah tinggalkanku ya Bapa. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selama. Ajaib kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selama. Takkan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya.
kita akan berdoa kembali. Doa terpimpin kedua, kita akan mendoakan Taman Safari Indonesia, Safari Park Baptist Fellowship, dan juga JBC Pelumas dan mitra pelayanan yang akan dibawakan oleh Ibu. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan doa kami untuk Taman Safari Indonesia dengan adanya komisaris, owner, GM, staf karyawan, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi mereka semua di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing dengan takut akan Tuhan dan tetap terus bersandar kepada Tuhan untuk kebaikan bersama perkembangan Taman Safari yang ada. Tuhan berkati kekuatan kesehatan bagi mereka semua, bahkan seluruh tanaman dan binatang Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan hidup bagi mereka, Tuhan yang akan terus memberkati sehingga makanan dan air cukup untuk mereka, Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk seluruh pertunjukan dan permainan bagi anak-anak kami atau bagi para pelayan yang melakukan ini, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati sehingga Tuhan menjauhkan dari rancangan-rancangan kecelakaan dan mara bahaya. Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka ketika mereka melakukan semuanya ini. Mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan sehingga memberkati para pengunjung dan pribadi masing-masing. Kami juga menyerahkan pengunjung, Tuhan Yesus, biarlah para pengunjung Taman Safari yang semakin hari Engkau memberkati mereka untuk datang ke tempat ini sehingga boleh menjadi satu hal yang luar biasa ketika mereka boleh menikmati betapa besarnya Engkau menciptakan alam dan sekitarnya, dan mereka boleh diberkati Tuhan Yesus dengan apa yang ada di dalam Taman Safari. Terlebih mereka juga boleh menjaga protokol yang ada, Tuhan Yesus, sehingga mereka satu dengan yang lain saling menghargai. Kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kiranya Tuhan yang menyediakan dan mencukupkannya. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup dan mampu memberikan yang terbaik bagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan Taman Safari ini, Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Safari Park Baptist Fellowship, Tuhan Yesus, dalam kegiatan yang ada selama 1 minggu ini, Tuhan, baik itu ibadah, baik itu persekutuan doa, baik itu adanya Sabtu ceria, latihan ibadah, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain, Tuhan Yesus. Kami mau serahkan, Tuhan, kiranya sarana ini boleh memberkati kami semua dan Tuhan memberikan hati yang rela untuk melayani Engkau dengan jiwa dan raganya sehingga mereka diberkati, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan melalui Safari Baptist Fellowship ini kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau yang belum terjangkau, Tuhan Yesus. Masih banyak, Tuhan, di dalam kalangan karyawan yang belum mengenal Engkau. Biarlah Engkau memakai hidup kami menjadi kitab terbuka bagi mereka sehingga tidak menjadi batu sandungan ketika kami ada di dalam lingkungan di hadapan dengan mereka semua. Kiranya keberadaan kami boleh memberkati dan menjadi berkat. Saung Safari kami menyerahkan, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pekerja yang ada dan biarlah para pekerja ini boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk satu dengan yang lain, untuk kebaikan bersama, Tuhan Yesus. Tidak menonjolkan satu dengan yang lain, tetapi sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang rindu dan lapar akan hidangan dari Saung Safari ini, Tuhan Yesus. Kami percayakan, Tuhan Yesus, biarlah Saung Safari ini boleh menjadi berkat keberadaannya. Bahkan makanan yang disajikannya sungguh-sungguh boleh dinikmati dengan rasa syukur dan semakin hari semakin mencintai masakan dan makanan Saung Safari. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi para pekerja yang ada. Mereka boleh bersama-sama, Tuhan Yesus, menjadi satu tim, satu saudara di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan, Tuhan Yesus, GBC bersama dengan partner rekan kerja yang ada, bersama dengan mitra pelayanan yang ada. Tuhan memberkati para gembala, pemimpin, serta jemaat, Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersatu hati, Tuhan, mengembang tumbuhkan gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga di dalam masa-masa pandemik seperti ini kami boleh menguatkan satu dengan yang lain, baik secara online maupun secara streaming. Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberkati mereka semua dan Tuhan menolong, baik itu LCC di Bintaro,
Kelapa Gading, Eklesia, Gondang Dia, Tolu Sosua, Nias, Tegal, Bangka, Jonggol, Tuhan berkati. Biarlah kami boleh mampu menjadi berkat dan menjangkau jiwa yang ada dari tempat-tempat yang Tuhan percayakan bagi para hamba Tuhan dan pekerja Tuhan, pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan untuk bersama-sama Tuhan Yesus bertumbuh di dalam Engkau, membawa jiwa bagi Engkau, membawa kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah harapan, doa dan pergumulan kami. Kami hanya alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sebelum kita akan menuju firman Tuhan dan mengangkat pujian firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu lagu persembahan dari Ibu Yani. Silakan. Shalom, ya. Saya terima kasih Ibu Yani kasih saya waktu di sini melayani Tuhan ya. Saya nyanyi 2 lagu. Yang satu bahasa Indonesia, Hidup Ini. Yang satu lagi bahasa Mandarin, artinya puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, dan kekuatan saya dari Tuhan. Jadi Tuhan biadara. Apa namanya? Jadi tembus dosa saya ya. Saya nggak bisa membahasa Indonesia sih. Ya, penembus dosa. Nah, ini semuanya kita harus puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saya nyanyi hidup ini dulu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.感谢我救主耶稣，信靠我救主耶稣，赞美我救主
我心，主宝血洁净我身，靠我主生命的生，将一切荣耀归父神，唱赞美主，哈利路亚们，赞美救主耶稣，唱赞美主，哈利路亚们，阿门，哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，阿门。Thank you. Terima kasih persembahannya Ibu. Wow, suaranya luar biasa sekali ya. Jadi insecure saya. Oke, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Irwanto. Mari kita angkat satu pujian lagi, Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat puji diri di awal lagi. Firman-Mu Tuhan selalu bersertaku ya Bapa. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
Aku hanya darimu ya Bapa. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak mau nyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami yakin Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Kami juga yakin bahwa oleh karena Engkau, kami ada sebagaimana adanya kami. Sehingga kami berada di tempat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah kami masing-masing. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kasih Tuhan melalui setiap apa yang boleh kami lakukan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi dasar kehidupan kami sebagai umat yang percaya untuk merenungkan bahkan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami serahkan sepenuhnya kebenaran firman-Mu hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa pada kesempatan malam hari ini di tempat ini kita ada pray and worship, dan kesempatan bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan, sedangkan WL tadi menyampaikan satu pujian sambil memimpin untuk doa-doa yang perlu disampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Yeni yang boleh menjadi kekuatan buat kita bersama-sama ya. Suaranya begitu luar biasa. Dibandingkan dengan saya sesungguhnya lebih menang saya sedikit sih. Cuma banyakkan Ibu Yeni itu maksudnya. Ya, senang sekali, terima kasih. Teman-teman yang ada di rumah melalui Zoom, terima kasih ada satu anggota Taman Safari Prigen yang boleh ikut bersama-sama, Mas Agus Winarto. Selamat datang, senang sekali. Dan bagi yang juga ikut ambil bagian di Zoom, silahkan di mute juga. Nah saudara, kita akan bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan tentang hamba menjadi hamba yang patuh. Saya yakin bahwa kepatuhan itu menjadi bagian yang penting dalam setiap kehidupan kita. Dalam sebuah keluarga, saya yakin bahwa keluarga juga punya tatanan-tatanan yang harus diikuti oleh setiap anak-anak ataupun anggota keluarga yang ada. Demikian juga ketika kita bersama-sama ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tentunya ada banyak tata kelola yang harus kita ambil dan harus kita kerjakan dan kita lakukan seturut dengan apa yang dimaui Tuhan untuk kita kerjakan. Sehingga kepatuhan itu menjadi bagian yang sesungguhnya sangat penting. Bagaimana komitmen kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Next. Nah saudara, saya mencoba untuk melihat ada sebuah gambar. Aku suka orang yang tidak pakai masker. Mungkin seperti saya di tempat ini gitu ya. Enggak saudara. Ketika saudara ada di pasar, ketika saudara ada dalam perjalanan, ada banyak orang yang tidak pakai masker. Padahal sesungguhnya ini menjadi sebuah aturan untuk protokol kesehatan. Ada banyak orang yang tidak patuh. Kenapa? Mungkin karena tidak nyaman dengan tatanan atau aturan-aturan main yang sedang ingin dilakukan untuk menjaga kesehatan bagi kita semuanya. Tetapi masalahnya adalah tidak semua orang mematuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah kita. Bagaimana kita bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tetapi bersyukur bahwa
teman-teman kita yang ada di tempat ini semuanya pakai masker, bahkan juga secara khusus Taman Safari Indonesia semuanya memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Itu semua karena bagian yang sangat penting bagi kita. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya? Aku senang jadi anak Tuhan. Apakah benar kita senang jadi anak Tuhan? Ini menjadi kunci bagi kita. Ketika kita senang menjadi anak Tuhan, berarti kita juga senang. Apa yang akan Tuhan mau kita kerjakan. Seturut dengan firman Tuhan menjadi tatanan yang penting bagi kita untuk menjadi orang yang patuh, untuk menjadi hamba yang patuh. Ketika kita senang jadi anak Tuhan, berarti kita juga senang dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, menurut apa yang Tuhan mau kita lakukan, melalui pesan-pesan yang disampaikan Tuhan melalui hambanya ataupun melalui firman yang memang harus kita kerjakan sebagai seorang yang senang menjadi anak Tuhan. Hal yang sama sesungguhnya saudara sekalian. Bagaimana untuk bisa menjadi hamba yang patuh? Bagaimana kita tetap turut menuruti jalan yang Tuhan kehendaki yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini kita merenungkan bersama-sama. Ada dua kebenaran bagaimana kita bisa menjadi hamba yang patuh. Yang pertama, sadar bahwa keutamaan Kristus bagi orang percaya. Itu di dalam ayat yang 1, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Lalu yang kedua, sadar akan panggilannya sebagai murid Kristus bagi orang percaya. Mari kita bersama-sama melihat bagian yang pertama atau kebenaran yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang patuh adalah ketika kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, Kristus adalah fokus yang utama. Next. Nah saudara, di dalam ayat yang 1 dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Sekali lagi inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ketika kita bersama-sama menyadari di dalam ayat yang pertama ini kita merenungkan bahwa keutamaan Kristus menyebabkan orang percaya menjadi patuh. Patuh karena apa? Patuh karena Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar di mana tentang Yesus Kristus. Injil adalah kabar di mana Yesus memberikan keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga ketika kita ingin menjadi hamba yang patuh, maka kita harus merenungkan bahwa keutamaan Kristus yang ada dalam hidup kita membawa kepada satu kepatuhan. Karena Injil, karena firman Allah menjadi bagian yang penting untuk kita ikuti. Dan dari keseluruhan firman yang kita baca, semuanya terfokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan di dalam ayat yang 7 dikatakan, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bukan hanya karena kita patuh terhadap firman Allah atau Injil yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi kita, yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang dimenangkan, yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi keutamaan Kristus juga menyebabkan orang yang patuh, yang berdampak kepada pelayanan yang harus dikerjakan dengan kerendahan hati. Di sini dikatakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebuah kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Sebagai saudara kandung daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus ditetapkan menjadi Tuhan. Dia membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Sebuah kerendahan hati. Ketika kita fokus kepada Kristus, maka seharusnya kerendahan hati itu menjadi bagian. Sehingga ketika kita mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dikatakan kemudian kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah menolak. Karena kita sadar bahwa itulah yang harus kita kerjakan sebagai orang yang memiliki kerendahan hati. Walaupun mungkin itu sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Penjelasan ini
memberikan sebuah pandangan bagi kita bahwa keutamaan Kristus menyebabkan orang percaya menjadi patuh, dan kepatuhan kita kepada Kristus mengakibatkan kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, sebuah kekuatan, sebuah kuasa, dunamos, kuasa yang tidak pernah terbandingkan dengan apapun. Jadi saudara, mengapa kita harus menjadi hamba yang patuh? Karena semua berfokus kepada Kristus. Apakah hidup kita berfokus kepada Kristus? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan panggilan kita dengan kerendahan hati? Ketika kita sebagai jemaat dengan kerendahan hati kita melakukan apa yang sedang kita upayakan untuk mengembang tubuhkan gereja Tuhan. Ketika kita sebagai karyawan kita melakukan seperti apa yang Tuhan tetapkan kita menjadi karyawan-karyawan yang baik, patuh. Karena disitulah nampak kerendahan hati untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang yang sungguh-sungguh melakukan tugas kita dengan baik. Kebenaran yang kedua, saudara, kita akan melihat bersama-sama sadar akan panggilannya sebagai murid Kristus bagi orang percaya. Ini juga menjadi bagian yang penting bagi kita, bagaimana kita menjadi hamba yang patuh, bukan hanya sadar akan fokus kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan bukan hanya sekedar untuk Tuhan, tetapi juga kita harus menyadari bersama-sama bahwa kita semua ditetapkan, dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Untuk apa saudara sekalian? Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan sebagai seorang murid. Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus Kristus. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia adalah seorang murid. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya juga seharusnya sadar dan tahu panggilan kita sebagai seorang murid Kristus yang seharusnya menyebabkan kita menjadi seorang hamba yang patuh melakukan tanpa diminta oleh siapapun. Yesus tidak meminta Yohanes Pembaptis untuk melakukan pelayanan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah panggilannya. Kita semua harus sadar, kita semua harus tahu. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggilan kita adalah menjadi murid. Sehingga semestinya dan seharusnya kita mengerjakan panggilan kita, patuh melakukan tanpa diminta oleh siapapun. Artinya kita tahu tugas kita, artinya kita tahu tanggung jawab kita. Artinya kita tahu bahwa apa yang harus kita kerjakan itu seturut dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sekali lagi, ketika kita menjadi karyawan kita tahu tanggung jawab kita. Ketika kita menjadi pelajar kita tahu tugas kita. Ketika kita menjadi hamba atau jemaat Tuhan kita tahu tugas kita. Ketika kita menjadi CL ataupun CW kita tahu tugas kita. Tetapi apakah kita patuh melakukan tanpa diminta? Dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati. Lalu ketika kita melihat bersama-sama, di dalam ayat yang keempat dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara, inilah kabar baik. Ketika kita bicara tentang murid, kita bicara tentang kabar baik. Ketika kita bicara tentang keutamaan Kristus, kita bicara tentang kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya, sehingga dengan kerendahan hati kita menjadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Untuk apapun yang kita kerjakan harusnya memuliakan Allah. Itu adalah fokus kita.
Tetapi bagian yang kedua ini kita harus menyadari bersama-sama. Bukan hanya kita fokus kepada Allah, tetapi bagaimana praktek hidup kita. Patuh untuk fokus memberitakan kabar baik, itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bukan hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia harus menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diampuni oleh dosa-dosamu. Jadi sangat jelas sekali bahwa ketika kita bicara tentang hamba yang patuh, maka seorang yang patuh sebagai murid Kristus adalah seorang yang siap untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik bukan hanya sekedar perkataan kita, tetapi kabar baik juga seharusnya tercipta dan terjadi oleh karena berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya apapun tindakan kita, perilaku kita seharusnya menunjukkan jati diri kita sebagai murid Kristus. Menyaksikan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencermati dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi hamba yang patuh? Apakah bukti kepatuhan Yohanes menjadi bukti kita juga? Dia patuh. Dia mengutamakan Kristus. Dia menyadari akan keutamaan Kristus. Dia Kristus yang utama. Tetapi dia juga patuh karena Injil berdampak kepada pelayanan dan kuasa nyata dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Dan apakah itu juga nampak dalam kehidupan kita? Apakah Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama menyadari ketika Kristus menjadi bagian yang utama, maka kita akan patuh. Mematuhi firman Allah. Kita harus ikut ambil bagian di dalam pelayanan dengan kerendahan hati. Dan kita harus menyadari bahwa kuasa Allah akan tetap memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Dan menyadari panggilan kita sebagai murid Kristus, yaitu patuh melakukan tanpa diminta dan selalu fokus memberitakan kabar baik. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, semestinya kabar baik itu harus tetap tersampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, bukan karena kata-kata kita, kabar baik apa yang kita sampaikan, tetapi sikap hidup kita seharusnya menunjukkan sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Tunjukkan bahwa kita semua adalah hamba yang patuh. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan bagi kami melalui pengalaman Yohanes Pembaptis. Kami menjadi hamba yang patuh, seperti Yohanes Pembaptis patuh terhadap Engkau. Kami boleh menyadari bahwa Engkau adalah yang terutama dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami dipanggil dan ditetapkan sebagai murid, sehingga kami boleh dapat menampakkan jati diri kami sebagai pelaku-pelaku firman, memberitakan kabar baik. Bukan hanya secara lisan, tetapi juga dalam perilaku hidup kami. Berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kami untuk menjadi hamba yang patuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian kita, Jaminan Mulia, menjadi respon kita. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan,
sebar, Juru selamatku maha besar. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Kita tetap berdiri, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita doa serentak, mari kita berdoa untuk pendeta baptis, pemimpin baptis, umat baptis, Mumbes. Kita berdoa untuk STT baptis, pertanian baptis, rumah sakit, klinik baptis, sekolah baptis, lembaga literatur baptis. Biar ini boleh menjadi doa kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama, secara bersama-sama, berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan hal yang baik bagi umat baptis Indonesia, gabungan gereja baptis Indonesia, bahkan lembaga-lembaga baptis Indonesia. Teman-teman kita yang mungkin saudara mengetahui mereka dalam kondisi lemah fisik, kiranya Tuhan pulihkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik, pasangan hidup. Yang sedang ujian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya biarlah Tuhan punya rencana yang baik. Yang sedang bekerja, bahkan yang sedang menghadapi beban-beban kehidupan, kiranya Tuhan menyatakan hal yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama untuk teman-teman kita yang ada di tempat ini. Biar kita boleh menyebutkan 1-2 nama yang boleh kita doakan. Supaya Tuhan menyatakan hal yang baik atas teman-teman kita. Inilah doa kami bersama-sama. Kami kembalikan kepadamu kehendak-Mu yang jadi atas setiap apa yang menjadi pergumulan dan doa kami pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan Tuhan menuntun hidupku. Lalu nanti Ibu Yani akan kembali menolong untuk berdoa. Karena ada berkat yang disediakan oleh keluarga Pak Tony. Terima kasih bagi Pak Tony bersama dengan SPBF, keluarga yang boleh memberikan roti ya. Roti ulang tahun buat Jenit tanggal 26 Mei, saya tanggal 31 Mei dan Ibu Ir. Nanti biarlah Ibu Yani akan menolong mendoakan kami supaya kami tetap kuat dalam panggilan bersama-sama. Kita nyanyikan Tuhan menuntun hidupku, lalu kita akan mengakhiri bersama-sama. Bu Yani akan memimpin kita dalam doa ya nanti. Tuhan
betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku, Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Oh, Ibu Yeni yang mau mendoakan. Tidak apa-apa Ibu, Tuhan tahu Ibu. Oke Ibu Yeni, terima kasih. Tolong doakan kami bersama dengan SPBF ya. Mari Ibu. Maaf, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin tidak apa-apa Ibu. Tuhan tahu. Diterjemahkan nggak nih? Diterjemahkan nggak? Saya di sini. 亲爱的天父， Tuhan, 亲爱的天父，衷心的感谢你， terima kasih Tuhan. 感谢你今天带领我来到这个safari，跟大家一起敬拜神。 Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan membawa saya datang ke gereja ini menyembah-Mu Tuhan. 我在这里也听到了牧师的讲道， Dan saya telah mendengar khotbahnya Pendeta Irwanto 教导我们呢，一定要凭信心，而且我们要谦卑的来侍奉神。 biar kami selalu patuh setia pada Tuhan, melayani Tuhan. 我们有相信神能够使用我们， Kami harus percaya pada Tuhan dan selalu setia dipakai oleh Tuhan. 让我们在座的弟兄姐妹们，我们都能够发出一份光、一份眼的作用。 Kami biarlah dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang garamnya Tuhan, melindungi, memberkati orang-orang. 要感谢主，愿主祝福这个由这个 Tony 跟这个亚尼所带领的 Safari 的弟兄姐妹们。 Terima kasih Tuhan telah memakai Pak Tony, Bu Yani sebagai kakak adik saya untuk memakai saya memberkati. 让我们在主内能够一条心，把这个Safari 的这个生意也能够做得更好。也希望大家能够传福音，让更多的员工能够来信靠主。 Biarlah gereja ini dipakai oleh Tuhan dan karyawan dapat dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, menjadi berkat. 在这个疫情下，求主这个祝福所有的员工身体健康。 Berkati semua para pekerja yang di Taman Safari, badan sehat semua. 今天我们听了道以后，我们离开这个教会的时候，希望我们成为一个新人，能够真正的发出这个盐跟光的作用去传福音。 Biarlah setelah mendengar khotbah firman pendeta, kami semua menjadi orang yang bertobat dan terus mau mengabarkan Injil kemana-mana. 这个散会之后呢，大家要回到自己的家，或者是这个机会在一起，求主保佑大家。 Biarlah semua yang mendengar, yang mengikuti, yang akan pulang ke rumah diberkati oleh Tuhan, berjalan baik, selamat sampai di rumah. 我以上的祷告是奉主耶稣的名而祷告，阿门。 Doa ini dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yeni.
Kita bersama-sama akan mengakhiri ya. Kita akan nyanyikan Happy Birthday to You ya. Ayo. Mungkin Silvi bisa ambil rotinya, Silvi. Taruh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, panjang umurnya. Baik, terima kasih. Sudah selesai ya. Nanti dipotong-potong.